Halo Baguser, kali ini kita akan terusin ya alur cerita lanjutan film Die Hard 2. Ya, sekarang kita akan suguhkan alur cerita dari Die Hard ketiga. Masih bersama Bruce Willis yang menjadi aktor utamanya. Kali ini Bruce Willis terjebak dalam sebuah kasus perampokan terbesar di Amerika. Gerombolan perampok itu sangat cerdik untuk bisa mengelabui seluruh polisi kota. Oke, kalau begitu kita simak alur ceritanya ya. Sebelum menyimak lebih lanjut, yuk segera subscribe channel Film Bagus dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu langsung bisa cus ke TKP. Awal cerita dimulai pagi hari, di mana pagi yang cerah warga kota New York bekerja seperti biasa. Tiba-tiba dikejutkan dengan bom meledak di tengah kota. Boom! Sontak saja kantor kepolisian dibuat sibuk karena meledaknya bom di sebuah toko tengah kota. Pemimpin polisi itu adalah Letnan Walter. Dia sangat sibuk sekali. Kemudian ada telepon dari seseorang yang mengaku bernama Simon. Dia mengatakan kepada Letnan Walter bahwa ada teka-teki yang harus dijawab kepolisian. Dan yang harus menyelesaikan teka-teki itu adalah John McClane. Padahal John lagi mendapatkan skorsing karena tindakan indisipliner. Walter memerintahkan anak buahnya mencari John McClane. Dan akhirnya John McClane ditemukan. John tampak tidak sehat. Keluarganya lagi mengalami keretakan rumah tangga. John stres akibat hal itu. Di dalam mobil, rupanya Walter memerintahkan John McClane untuk melepas bajunya, kemudian diturunkan di daerah Harlem yang penuh komunitas orang kulit hitam. Setelah melepas bajunya, John diharuskan memakai papan yang bertuliskan nada rasis yang benci kepada orang kulit hitam. Ini kayaknya misi bunuh diri, bro. Ini semua merupakan perintah dari teroris yang mengaku bernama Simon. John sedang berdiri di tengah jalan. Ada anak-anak yang melihat John. Anak-anak itu memanggil Zeus, pemilik toko barang bekas. Zeus kaget melihat hal tersebut, langsung menghampiri John. Zeus memperingatkan John agar segera pergi sebelum para preman yang lagi nongkrong itu marah. John memberitahu Zeus bahwa dirinya polisi yang bertugas. Dia melakukan hal ini karena disuruh oleh teroris. Para preman nongkrong itu tahu John. Sekejap, melempar pisau mengenai papan di tubuh John. John mulai dihajar oleh para preman. Zeus yang mencoba menolong juga terkena sabetan pisau. Akhirnya keduanya melarikan diri naik taksi yang melintas. Di kantor polisi, Simon kembali menelpon Walter. Kali ini, John dan Zeus juga ikut dalam percakapan itu. Simon kembali memberikan perintah untuk John dan Zeus. John diharuskan pergi ke pusat kota untuk menunggu telepon berikutnya dari Simon. Nah, sesampainya di pusat kota, Zeus dan John menerima telepon Simon. Simon memberikan teka-teki yang cukup rumit. Mereka diharuskan ke stasiun kota New York yang agak jauh dalam waktu 30 menit, di mana kota New York sedang macet parah. Nanti di stasiun, John dan Zeus harus mengangkat telepon lagi karena ada perintah berikutnya. Jika mereka gagal, maka ada bom yang diletakkan di sebuah kereta dan siap untuk diledakkan. John merampas taksi bersama Zeus. Mereka menuju stasiun kota New York. Ternyata benar, New York sedang macet. John berbagi tugas dengan Zeus. John mengejar kereta yang diduga ada bomnya, sedangkan Zeus menuju stasiun kota untuk pergi ke telepon umum agar tidak terlambat. John berhasil masuk ke kereta dan menemukan bom dalam kotak kuning. Sedangkan Zeus sudah berada di telepon umum. Zeus yang harus mengangkat telepon dari Simon harus tertodong polisi yang mencurigai gerak-gerinya. Sementara itu, John harus melempar kotak bom itu keluar dari gerbong kereta api. Dan benar juga, Zeus yang mengangkat telepon Simon, namun John tidak bersama dirinya, maka Simon akan meledakkan bom itu. Sekejap, John berhasil membuang bom keluar gerbong dan akhirnya meledak. Seluruh stasiun bawah tanah itu porak-poranda. John masih selamat dari ledakan itu. Terlihat John bersama perawat untuk mengobati lukanya, namun John McClane dipanggil oleh FBI untuk dimintai keterangan. John dan Zeus diperlihatkan sejumlah foto, namun John dan Zeus tidak mengenalinya sampai ada anggota FBI mengatakan bahwa Simon itu adalah kakak dari Hank Gruber dalam kasus pertama John McClane ketika kejadian di Nakatomi Plaza. Kemudian Simon menelpon Walter dan diperdengarkan bersama. Simon mengatakan sedang menaruh bom dengan berat 1 ton di sebuah sekolah yang akan pulang jam 3 sore.
Kemudian John dan Zeus disuruh ke sebuah taman 3 kilometer jauhnya untuk mencari kode untuk mematikan bom itu. Ricky, where are they? Right over here. Senior. Melihat situasi yang sangat genting ini, Walter memerintahkan seluruh kekuatan polisi untuk memantau seluruh sekolah yang berada di New York. Padahal jumlah sekolah di New York ada sekitar 1.400 sekolah. Sementara itu, di lokasi bom stasiun kota yang dekat dengan kawasan bisnis Wall Street itu sepi dengan petugas kepolisian. Semua bala bantuan sedang mengamankan sekolah yang terancam bom. Simon Gruber menampakkan diri. Dia nampak lega karena taktiknya berhasil. Karena sudah sepi petugas, dia memerintahkan truk-truk untuk memasuki area basement Wall Street dengan alasan untuk perbaikan area yang terkena bom. Seorang petugas kepolisian lokal tanpa curiga justru mengantar anak buah Simon ke ruang bawah tanah Wall Street. Simon bersama anak buahnya memasuki sebuah gedung bank, kemudian membunuh semua petugas bank tersebut. Di saat bersamaan, semua anak buah Simon dengan banyak sekali alat berat sedang berada di basement gedung Wall Street. Mereka berusaha membobol sebuah tembok yang sangat tebal. Ternyata mereka membobol sebuah berangkas raksasa bernilai semua kekayaan bisnis orang Amerika. Ini merupakan perampokan terbesar di dunia. Dengan taktik yang mengalihkan perhatian seluruh polisi, Simon berhasil merampok ribuan keping emas. Sementara itu John dan Zeus sudah berada di taman yang dimaksud. Telepon umum itu berdering dan Simon menyuruh John untuk mematikan bom dalam koper di taman itu. John dan Zeus pun berhasil mematikan bom itu. John merasa sangat lelah, namun dia mulai curiga bahwa tidak ada polisi yang berada di sekelilingnya. Anak-anak kecil bebas mencuri di minimart. Akhirnya John dan Zeus dengan naik sepeda anak-anak kecil itu kembali ke lokasi Wall Street. Sesampainya di Wall Street, John mencurigai ada sesuatu di Bank Federal New York itu. John sendirian menuju bank itu. Ketika memasuki area lobi, John bertemu dengan perampok yang menyamar jadi polisi. John diajak berkeliling meninjau ruang bawah tanah. Nah, di dalam lift, kecurigaan John terbukti. Polisi itu adalah perampok yang menyamar. Dan terjadi adegan tembak-menembak. Sekali lagi, John lolos dari kematian. John lalu bertemu Zeus di ruang bawah tanah, di mana ribuan emas telah dirampok oleh Simon dan gerombolannya. John dan Zeus terus berusaha mengejar truk pengangkut emas itu dan kemudian memberitahu Walter tentang taktik Simon. Walter dan seluruh kepolisian New York sendiri sangat sibuk mengamankan sekolah yang diduga akan dibom oleh Simon. John dan Zeus terus mengejar truk pengangkut emas. Kali ini mereka menukar mobil dengan truk dan diberitahu oleh petugas terowongan bahwa ada 14 truk melintasi terowongan ini. Kontan saja, John dibantu supir truk mengejar melewati terowongan yang belum selesai dibangun itu. Sedangkan Zeus harus tetap berusaha memecahkan kode bom dan kali ini menuju stadion baseball. John berada di belakang salah satu truk pengangkut emas. Menyamar sebagai tukang bangunan, John langsung menembak para supir truk itu dan langsung kembali mengejar rombongan truk lainnya, sedangkan supir truk tadi disuruh melapor kepada Walter. Oke, adegan berpindah di sebuah sekolah yang dipasangi bom. Walter menyuruh kepala sekolah untuk mengevakuasi para murid dengan tenang. Bom telah ditemukan dan ukurannya sangat besar. Para guru sudah mengumpulkan semua murid di aula, sedangkan penjinak bom berusaha mematikan bom raksasa itu. Ya, dengan cepat seluruh murid dikeluarkan dari gedung sekolah. Tetapi ternyata masih ada yang tertinggal di kelas yang terkunci. Padahal bom sudah tinggal di hitungan menit saja. Penjinak bom terus berusaha mematikan kode bom. Petugas berusaha menjemput murid yang tertinggal. Namun waktu semakin mepet dan bom akan meledak. Ternyata bom itu palsu. Bom itu dipasang hanya untuk pengalihan kepolisian saja. Nah, bagaimana nasib John? John yang mengejar truk itu berkomunikasi dengan Simon lewat HT. Simon nampak marah besar karena anak buahnya dibunuh oleh John McClane. Simon akhirnya menyuruh anak buahnya untuk meledakkan terowongan itu agar John tenggelam di dalamnya. Benar saja, air bah deras memenuhi terowongan. John memundurkan truknya dengan cepat dan berusaha melewati jalur evakuasi terowongan dan sekali lagi berhasil. John terlempar keluar dari terowongan dan bertepatan dengan Zeus lewat. Zeus dan John berusaha mengejar truk itu lagi, tetapi tiba-tiba mereka sudah dibuntuti oleh penembak anak buah Simon. Adegan kejar-mengejar serta tembak-tembakan terjadi, dan John berhasil lolos lagi. Kali ini, John melihat truk itu menaiki sebuah kapal. John dan Zeus berusaha melompat ke dalam kapal tersebut dan ketahuan penjaga kapal.
Lalu John berkelahi dan dengan keahliannya, John berhasil membunuh anak buah Simon itu. Sedangkan Zeus yang masuk ke ruang nakoda bertemu dengan Simon. Ketika hendak menembak Simon, senapan Zeus masih terkunci. Justru Zeuslah yang ditembak Simon persis di kakinya. John juga berusaha mencapai tempat nakoda, tetapi malah ditodong senapan Simon. Ya, John dan Zeus keduanya ditangkap oleh Simon. Mereka dimasukkan ke dalam bunker kapal berisi bom yang sangat besar. Namun John berhasil melepaskan diri dari borgol. Kemudian berusaha menolong Zeus dengan cepat karena bom raksasa itu akan meledak. Akhirnya mereka berdua bisa melepaskan borgol. Mereka terus melompat ke laut, kemudian kapal tersebut meledak. Boom! Wah, hampir saja mati. John dan Zeus ditolong oleh rekan-rekannya untuk menepi ke pantai. John merasa gagal melawan Simon yang sukses membawa ribuan batang emas murni dari Wall Street. Kemudian Zeus menyarankan John untuk menelpon istrinya Holly agar rumah tangga mereka kembali baik. Sewaktu menelpon, John meminum obat sakit kepala. Tanpa sengaja, John melihat tulisan di bawah botol obat itu. Dan tulisan itu menunjukkan tempat persembunyian Simon. Sekejap, John langsung kembali beraksi. Di adegan lain menunjukkan bahwa Simon dan pasukannya sedang berpesta karena berhasil merampok emas ribuan batang. Ketika mereka sedang asik berpesta, tiba-tiba terdengar suara helikopter. Ya, itu adalah helikopter polisi yang ditumpangi John McClane dan Zeus. Rupanya polisi sudah mengepung seluruh gedung itu. Simon sangat kesal dengan ulah John McClane yang tidak mati-mati. Simon langsung membawa senapannya dan terbang juga dengan helikopter. Helikopter Simon langsung memburu John McClane. Dan helikopter itu tertembak dan terpaksa mendarat darurat. John turun dan lari dikejar oleh Simon dengan senapan otomatisnya. Tapi namanya Die Hard ya. John menembakkan pistolnya ke arah kabel. Dan akhirnya kabel itu membelit helikopter yang ditumpangi Simon. Dar! Helikopter Simon meledak. Dan disitulah akhir aksi dari Simon. Nah, Baguser, alur cerita film Die Hard 3 sudah selesai. Tenang saja, masih ada Die Hard 4 yang lebih menantang dan lebih seru. Nah, sekarang tinggal kamu tunggu aja kelanjutannya ya. Yuk sekarang subscribe channel Film Bagus, nyalakan notifikasinya agar kamu langsung tahu alur cerita film terbaru dari akun ini. Terima kasih.